Kan tutorial atau tata cara untuk menggunakan ISPT badan atau formulir 1771. Menggunakan ISPT, dan yang pertama-tama harus kita lakukan adalah mendownload aplikasinya yang telah disediakan oleh DJP, yaitu di website DJP di www.pajak.go.id. Setelah itu kita langsung ke menu utama, dan di sini ada menu download aplikasi perpajakan ISPT. Kita klik. Nah, setelah itu di sini akan ada banyak aplikasi yang telah disediakan, dan untuk kali ini kita akan mendownload yang ISPT tahunan PPh Badan Full Patch. Ini adalah yang terbaru dari DJP. Dan di sini ada 6 folder yang harus kita download dengan bentuk RAR. Setelah kita download semuanya, nanti kita masukkan ke dalam satu folder yang kita khususkan. Setelah itu kita ekstrak. Setelah itu di sini ada satu folder yang telah kita ekstrak tadi, kita buka, dan ada satu folder lagi yang harus kita ekstrak di dalamnya. Kita ekstrak here. Setelah itu kita buka, dan di sini ada berbagai macam folder atau aplikasi yang harus kita install. Pertama-tama kita bisa membuka cara instalasi di sini yang telah disediakan oleh DJP-nya. Kita buka dengan Notepad. Di sini dibilang untuk menginstal 1.exe dan kedua exe dan 3.exe secara berurutan. Jadi kita langsung 1.exe dulu. Yes. Kita next. Kita bisa memilih username atau organization-nya dari kita masing-masing, dan kita bisa memilih di sini untuk install aplikasinya untuk semuanya bisa menggunakannya, all users, atau untuk satu user saja. Kini saya akan menggunakan anyone. Kita next saja, dan bisa kita langsung install atau menempatkan installernya itu di data C atau data D, tergantung keinginan kita. Kita next saja, next lagi, uninstall. Setelah diinstal, kita finish. Langsung lanjut yang kedua MSI, kita run. Sama next, install. Yes. Finish. Langsung lanjut ke 3.exe. Kita run. Update. Yes. Finish. Nah, itu untuk menginstal PPh 1771 yang menggunakan rupiah. Kita juga bisa menginstal ISPT tahunan badan menggunakan dolar jika kita menggunakan pembukuan mata uang asing ya. Kita di sini kita klik saja, kita run. Kita next, install. Yes. Kita finish. Nah, itu dia adalah tutorial untuk menginstal aplikasi ISPT PPh Badan atau PPh 1771. Setelah kita menginstal aplikasi ISPT 1771, selanjutnya kita bisa membuka aplikasinya tersebut, tapi sebelum itu kita harus membuat database-nya terlebih dahulu. Pertama itu adalah kita buka dulu di mana tadi tempat kita menginstalnya, program file DJP. Kita buka ISPT 1771. Kita buka database. Ini adalah master data dari PPh 1771. Di sini kita boleh mengcopy dan kita pindahkan ke dalam folder di mana kita mau menyimpannya. Di sini langsung di copy paste, dan di sini bisa kita langsung ubah sesuai dengan nama perusahaan kita.
Hari ini saya akan menunjukkan dengan contoh soalnya, yaitu adalah PT Maritim Persada Mulia. Kita copy, kita rename lagi, PT Maritim Persada Mulia. Nah, setelah itu kita harus membuka ODBC untuk men-setting dari database ini. Caranya adalah pertama kita add, lalu kita cari, dan kita harus memilih Microsoft Access Driver MBD. Ini kita finish. Nah, source name-nya di sini bisa kita tulis juga PT Maritim Persada Mulia, dan kita select database-nya. Dan kita bisa membuka, dan kita harus memilih di mana tadi kita menyimpan database kita, yaitu tadi saya di data E. Database ini kita pilih dan kita oke. Kita klik oke. Nah, di sini akan bertambah tadi satu Persada Mulia. Kita oke. Nah, setelah itu barulah kita bisa menjalankan database tersebut. Kita klik ISPT, run as administrator, yes. Nah, di sini adalah berbagai macam database yang bisa kita buat atau bisa kita edit. Tadi adalah PT Maritim Persada Mulia. Yang ini kita oke. Nah, di sini kita harus memasukkan NPWP perusahaan kita. Saya akan menggunakan NPWP ini. Nah, langsung kita dimasukkan ke dalam menu profil wajib pajak yang harus kita isi. Di sini adalah ada tanda merah yang dikhususkan atau diwajibkan untuk diisi oleh wajib pajak. Kita masukkan Maritim Persada Mulianya, nama perusahaannya, kita juga lihat alamatnya, kita masukkan, kelurahannya bisa kita lihat atau kita masukkan sendiri. Saya akan hanya menuliskan Jakarta, kecamatan juga Jakarta, kota Jakarta, kode posnya sesuai kode pos perusahaan kita. Atau kita masukkan telepon kita di sini. Satu, masukkan nomor teleponnya, nomor fax juga bisa kita masukkan, negara domisili adalah Indonesia, merek usaha adalah industri karpet ya, di sini karpet. Di sini nama KPP sudah tercantum sesuai dengan nomor NPWP di atas, yaitu di kode 017, yaitu KPP Pratama Jakarta Pasar Minggu. Jenis usahanya adalah industri karpet tadi ya, industri karpet. Bisa kita copy, kita pilih non BUT. KLU itu kita bisa lihat di sini, keuangannya adalah industri manufaktur. Di sini juga bisa kita memilih industri perusahaan kita, ada perusahaan dagang, bank konvensional, bank syariah, perusahaan asuransi, atau non kualifikasi.
Tahun bukunya di sini sesuai dengan tahun buku kita. Ini untuk tahun 2015. Dari Januari sampai akhir Desember. Langsung ke halaman 2. Nama pimpinan perusahaannya bisa kita lihat, yaitu direkturnya. Direktur utama adalah Johan Hidayat. Jabatannya adalah direktur utama. Nama penjabat penandatangannya kita masukkan NPWP-nya. Namanya adalah Johan Hidayat, direktur utama juga. Nah, kita bisa langsung simpan. Apakah data tersebut akan disimpan? Yes, data berhasil disimpan. Setelah kita masukkan profil wajib pajak tersebut, bisa langsung kita masukkan username atau password. Kalau default dari awal-awalnya itu dari DJP adalah administrator, dan passwordnya adalah 123. Oke. Setelah itu kita bisa melihat di sini berbagai macam menu yang telah ditawarkan atau bisa kita gunakan di dalam ISPT badan kita. Pertama-tama di sini adalah program, yaitu untuk membuat data baru atau buka SPT yang ada. Pertama-tama kita harus memilih SPT-nya dulu, baru kita bisa mengklik SPT PPH-nya. Dan di sini juga ada SPT Tools untuk menghapus SPT, menu cetakan, dan lapor ke SPT, lapor data SPT ke KPP dengan folder CSV. Selanjutnya adalah utility, tadi profil wajib pajak, impor data, ekspor data, setting tarif, dan set username atau password tadi yang pertama-tama kita masukkan administrator atau passwordnya. Bisa kita ubah di sini. Di sini juga ada menu help-nya. Di sini saya akan langsung buat data baru, yaitu tahun pajak 2015 kita buat. Setelah selesai dibuat, oke. Baru kita bisa masuk ke dalam SPT PPH-nya. Di sini ada lampiran khusus. Di sini ada data cabang utama perusahaan, daftar penyusutan dan amortisasi fiskal, pernyataan transaksi dalam hubungan istimewa, fasilitas penanaman modal pasal 31E Undang-Undang PPH, 31A maaf, dan perhitungan kompensasi kerugian fiskal dan kredit pajak luar negeri. Di sini juga ada lampirannya. Lampiran 1 hitungan neto fiskal, perincian HPP, ketiga adalah kredit pajak dalam negeri, keempat adalah penghasilan neto yang dikenakan PP final atau non objek. 5 adalah pemegang saham, pemilik modal dan jumlah dividen, dan pernyataan modal dalam perusahaan afiliasi. Dan kita bisa langsung masukkan SPT badan nanti tergantung kita sudah memasukkan data yang di lampiran atau belum. Jadi seperti tadi kita langsung masuk SPT Tools. Di sini bisa SPT, menu cetakan, lapor SPT sudah. Nah, di sini adalah menu khususnya, itulah impor data atau ekspor data. Dan impor data ini ditujukan untuk hanya 2 kategori, yaitu kredit pajak dalam negeri badan dan penyusutan dan amortisasi fiskal badan. Di sini ditujukan untuk impor karena cenderungan wajib pajak untuk kredit pajak dan penyusutan dalam negeri itu tergantung bisa dibilang banyak, datanya bisa ribuan. Jadi tools ini bisa dibilang untuk memudahkan wajib pajak dalam melakukan kewajiban pajaknya. Di sini bisa nanti saya berikan contoh. Dan di sini juga bisa kita setting tarif. Kalau misalkan nanti ada perubahan tarif sesuai dengan undang-undang perpajakan. Sekarang kita bisa merubah tarif PPh badan ini yang tadinya 28%, ya harusnya sekarang adalah menjadi 25%. 25% kita simpan, berhasil diubah. Jadi itu adalah menu-menu
dan cara membuat database dari ISPT PPH Badan Rupiah. Oke, selanjutnya kita langsung bisa memasukkan data-data yang ingin kita masukkan ke dalam ISPT Badan kita. Pertama-tama adalah kita klik SPT PPH dan menu lampiran. Di sini lebih disarankan untuk mengisi dari lampiran 6 baru turun ke lampiran 1. Karena lampiran 6 dan lampiran 5 ini dianggap lebih mudah untuk diisi karena hanya untuk memindahkan data. Langsung kita klik lampiran 6 ini untuk daftar penyertaan modal perusahaan afiliasi. Jadi di sini untuk menunjukkan daftar-daftar penyertaan modal pada perusahaan afiliasi yang dimiliki oleh PT Maritim Persada Mulia. Dan di sini juga ada daftar pinjaman dari atau kepada pemegang saham atau perusahaan afiliasi. Nah, kita bisa bikin baru. Di sini ada menu domisili perusahaan afiliasinya, yaitu dalam negeri atau luar negeri. Perbedaannya adalah nama perusahaannya dan juga di sini BUT ada atau tidaknya, valuta asing, jumlah falas, dan jumlah kurs. Di sini saya akan menggunakan dalam negeri. Di sini saya akan mencoba mencontohkan NPWP yang akan saya gunakan. Anggap saja nama perusahaan afiliasinya adalah PT X, alamatnya Jakarta. Jumlahnya itu kita taruh 500 juta. Persentase modal disetornya itu taruhlah 20%. Kita simpan. Yes. Kita bisa bikin data baru atau tidak. Tapi di sini harus tercantum nama-nama pemegang sahamnya atau pinjaman dan penyertaan modalnya. Di sini tidak boleh kosong. Kalau kosong nanti bisa bermasalah di dalam SPT induknya. Kita tutup. Di sini kita buat baru juga. Di sini ada dalam negeri atau luar negeri. Status pinjamannya itu dari atau pinjaman kepada. Jadi di sini pinjaman dari siapa atau pinjaman kepada siapa, tergantung kondisi nanti di mana lapangan berada, yaitu kondisi sebenarnya. Di sini NPWP-nya bisa kita masukkan, atau sebelumnya kita telah masukkan input referensi pinjamannya. Di sini kita akan buat baru karena belum pernah ada ya. Kita masukkan baru, kita ganti kode KPP-nya. Nama pemegang sahamnya katakan saja adalah PTZ. Alamat pemegang sahamnya adalah Bandung. Kita simpan. Yes. Kita pilih yang tadi, kita pilih. Nah, jumlah pinjamannya kita bisa masukkan, taruh saja 300 juta. Tahun pinjamannya di sini bisa kita tulis mundur, tergantung di mana tahun kita meminjam pinjaman tersebut. Bisa kita taruh juga bunga per tahunnya itu berapa persen ya. Kita taruh saja 2%. Kita simpan. Data baru simpan, rekam baru tidak. Nah, setelah ini kita langsung bisa masuk ke dalam lampiran selanjutnya, itu adalah lampiran 5, daftar pemegang saham dari PT Persada Mulia. Kita bisa bikin baru. Pemegang sahamnya itu jumlah modal yang disetor penuh. Bisa kita lihat di sini contoh soalnya. Di sini data pemegang saham itu ada 3. Masing-masing ada NPWP dan jumlah disetor di sini juga ada. Jadi jumlah total yang disetor adalah total dari ketiga angka ini, yaitu 5 miliar. 5 miliar. NPWP pemegang sahamnya di sini dikarenakan bisa kita lihat di sini karena NPWP-nya tidak valid, kita harus menggunakan NPWP yang valid. Ya, jadi saya akan menggunakan NPWP ini. Sebenarnya valid atau tidak validnya itu bergantung pada 7
nomor ini, yaitu kode dari wajib pajak dengan yang ini, tapi kita akan merubah angka di belakangnya. Itu jenis KTP-nya. Nama pegang sahamnya adalah PT Dewa Naga. Alamatnya adalah Jalan Kutilang, Cirebon. Jumlah modalnya adalah 2,5 miliar. Dividennya tergantung dari jumlah dividen yang benar-benar dibagikan di tahun itu oleh perusahaan. Dividennya sini 0. Kita simpan. Data berhasil disimpan, rekam baru. Yes. Kita akan masukkan ke perusahaan selanjutnya, PT Jenggala. Kita bisa masukkan NPWP-nya. Karena tadi tidak valid, saya akan menggunakan NPWP ini dan akan merubah sedikit. Alamat pemegang sahamnya, alamatnya adalah Jalan Perintis nomor 45. Alamatnya ini, namanya adalah PT Jenggala. Jumlah modal yang store adalah 1.250.000. Dividennya 0. Kita simpan. Yes, kita buat data yang ketiga. Yaitu PT Karya Kendala. Alamatnya Jalan Juang, Surabaya. Jumlah modal store 1.250.000. Kita simpan. Rekam baru tidak. Nah, selanjutnya ini adalah daftar susunan pengurus dan komisaris. Nah, di sini bisa kita membuat jabatan baru jika di sini belum tersedia. Kita bisa bikin baru dan nama jabatannya kita isi. Nah, selanjutnya itu kita masukkan NPWP-nya. Jabatannya komisaris. Selanjutnya adalah Johan Hidayat. NPWP-nya ini. Alamatnya jabatannya adalah Direktur Utama. Kita simpan. Yang terakhir adalah Yusuf Maulana dengan NPWP ini tidak valid, jadi kita masukkan saja NPWP yang ini. Kita ganti saja NPWP-nya. Yusuf Maulana. Jalan Barona, Jakarta. Jabatannya adalah direktur. Dan kita simpan. Rekam baru tidak. Oke. Ini adalah cara pertama yang harus kita lakukan. Oke, selanjutnya setelah kita mengisi lampiran 5 dan lampiran 6, kita langsung masuk ke penghasilan yang dikenakan PPh final dan yang tidak termasuk objek pajak. Di sini kita bisa lihat macam-macam dari penghasilan-penghasilan yang dikenakan PPh atau pajak final atau non objek di pasal 4 ayat 2
atau pasal 15 serta juga non-objek itu pasal 4 ayat 3 Undang-Undang PPH. Di sini bisa kita lihat banyak di sini sampai 13 ya. Jadi tergantung dari penghasilan yang kita dapat. Kita langsung lihat ke contoh soal. Di sini yang penghasilan final adalah dari pendapatan dan biaya lainnya. Di sini ada penghasilan bunga deposito dari Bank BCA neto ya sebesar 16 juta dan penghasilan dari sewa di tanah Pasuruan. Di sini yang dikenakan final hanya dua ini karena penghasilan bunga pinjaman dari PT Maju ini PPh pasal 23 dan biaya bunga pinjaman ini bukan dalam konteks penghasilan tapi biaya. Di sini yang penghasilan ini yang final itu hanya ada dua, yaitu penghasilan ini bunga deposito dan sewa tanah. Dan dikarenakan ini neto, kita harus mencari dulu penghasilan brutonya. Jadi penghasilan brutonya atau sebelum dipotong pajak adalah 20 juta. Sini adalah bunga depositonya adalah 20 juta dengan tarif 20% dan PPh terutang adalah 4 juta. Dia akan otomatis mengisi PPh terutangnya. Yang kedua adalah penghasilan sewa tanah dan bangunan, yaitu 60 juta bruto. Sewa dari tanah dan bangunan. Di sini sudah ya. Penjualan saham, persewaan tanah dan bangunan, sini 60 juta dengan tarif sewa tanah dan bangunan kelas 10% untuk tahun 2015. Setelah itu bisa langsung kita simpan. Apakah data akan simpan? Yes. Data berhasil disimpan. Oke. Di sini bisa kita lihat untuk halaman 2-nya untuk penghasilan yang tidak termasuk objek pajak. Di sini seperti ada sumbangan, hibah, dividen yang penyertaan modalnya menurut pasal 4 ayat 3, iuran penghasilan tertentu, dana pensiun, penghasilan laba yang terima oleh modal ventura, selisih lebih yang terima oleh badan atau lembaga ulama. Di sini karena di contoh soal kita tidak ada, jadi kita kosongkan saja, langsung kita simpan yang tadi. Apakah data simpan? Yes. Kita tutup. Jadi itu cara pengisian PPh final yang diperoleh oleh perusahaan dalam 1 tahun. Selanjutnya setelah kita mengisi lampiran 4, kita masuk ke dalam kredit pajak dalam negeri, yaitu pajak-pajak yang telah kita bayarkan dalam tahun berjalan. Contohnya bisa PPh pasal 22, 23 dan juga PPh pasal 24. Tapi PPh pasal 24 nanti khusus untuk di lampiran khususnya, dan juga PPh 25 akan dimasukkan ke dalam lampiran induk. Jadi yang kita masukkan di sini adalah PPh pasal 22 dan 23. Jadi kita masukkan di sini, kita baru PPh pasal 22 itu kita bisa lihat dari contoh soalnya. Data pembayaran pajak PPh pasal 22 sebesar 250 juta dengan nomor PIB sekian tanggal 15 Juli tahun 2015. Nilai impornya adalah 10 miliar, NTPN sekian. Disetorkan ke bank, kita masukkan PPh pasal 22-nya. Cara pembayarannya adalah dibayar sendiri. Di sini PT Maritimnya, iuran pembayarannya untuk PPh masa pasal 22 atas impor. TPN-nya kita masukkan 16 digit. Cuma bayar 250.000, tanggal setor adalah tanggal 15. Kita simpan. Rakam baru yes. Selanjutnya adalah untuk PPh pasal 23 yang dipotong oleh PT Maju Serentak dengan nomor bukti sekian tanggal 4 Desember dengan tarif 15%. Potong pihak lain, nomor bukti potong adalah
atas bunga. PPh potong jumlah penghasilannya adalah berdasarkan tadi penghasilan orang lain. Di sini 250 juta. PPh yang keluar adalah 15%, yaitu 37.500. Tanggal 4 Desember 2015. Kita potong komponennya sekian. Ini akan dia langsung kembali ya. Pemotongnya baru, pemotongnya adalah PT Maju Serentak. PT Maju Serentak. Pemotongnya saya cek apa? Simpan. Tidak. Kita pilih. Kita simpan. Kan baru tidak. Nah, di sini dia akan langsung masuk di bawah sini ya. Di sini sudah masuk, data totalnya ada 2 ya. Di sini ada 2 data yang sudah masuk. Nah, oke. Selanjutnya kita tutup. Nah, layanan kredit pajak dalam negeri ini juga bisa dengan cara impor data. Di sini impor data ini bisa kita lakukan impor pajak. Di sini adalah gabungan ya. Di sini kita harus membuat Excel terlebih dahulu seperti ini. Ya, sini sudah harus tercantum, atasnya sudah formatnya, harus bisa kita lihat juga nanti di folder data kita. Di sini ada data impor ya. Di sini kita mengikuti dari folder ini, seperti jenis PPh, cara pemotongan. Nanti kita bisa mengisi mengikuti ini. Nah, di sini. Dan hasilnya seharusnya seperti ini. Kalau misalkan datanya banyak ya, ini akan sangat mempermudah untuk wajib pajak melakukan impor data tersebut. Bisa saya contohkan nanti ya. Contohkan kredit pajak dalam negeri. Kita search. Loading ya. Kalau saya simpan di data di kiri. Impor ya, kredit pajak, dan di sini harus mengimpor menggunakan CSV di sini ya. Sebelum kita menggunakan ini, kita harus mengeditnya menggunakan Excel, file Excel. Kita save as menggunakan Excel, baru kita menggunakan CSV ini. Bisa kita open ya, biarkan dia loading. Ini sudah siap untuk dilihat. Kita view data. Jumlah data yang diimpor adalah 448. Oke. Proses loading selesai. Kita view data sekarang. Dan dia akan secara sendirinya memasukkan semua data kredit pajak dalam negeri yang telah ada atau telah dipotong selama tahun berjalan.
Ini akan sangat mempermudah wajib pajak karena data ini kalau dimasukkan satu-satu akan sangat memakan waktu. Lebih mudah menggunakan proses impor ini karena hanya menggunakan satu data Excel, satu data CSV, yaitu ini yang harus nanti kita edit ya, tapi menggunakan file Excel workbook ini ya. Jangan pernah mengedit menggunakan CSV karena nanti filenya itu tidak akan terbaca ya. Setelah file kita save dengan ini, nanti kita diperbolehkan untuk mengeditnya dalam bentuk XLS ini ya. Ini adalah hasil editnya saya. Ini ya, Excelnya ini Anda bisa mengeditnya semuanya di sini, dan setelah Anda yakin, Anda bisa langsung save as lagi ya, terus tapi diganti menggunakan CSV atau comma delimited. Ini kita save menggunakan itu ya. Setelah kita save, barulah kita menggunakan file dari CSV tersebut untuk impor data ini. Semua datanya ini sudah terbaca, baru kita impor. Dia akan loading impor. Selesai. Nah, di sini data yang gagal karena pernah diimpor. Di sini bisa kelihatan ya, karena saya sudah pernah melakukan 15 data yang telah diimpor atau download di sini. Setelah itu bisa langsung kita close. Bisa kita lihat langsung ke kredit pajak dalam negerinya. Nah, jumlah total datanya adalah menjadi 435 yang tadinya hanya 2 karena proses impornya berhasil. Tadi gagal karena sudah pernah saya masukkan impornya. Kita close, bisa langsung kita tutup. Jadi itu adalah cara untuk impor kredit pajak dalam negeri atau lampiran 3 SPT 1771. Ya, selanjutnya setelah kita mengisi lampiran 3, kita masuk ke lampiran 2 yaitu perincian HPP. Nah, di sini itu perincian HPP ini menggunakan nilai atau angka dari laporan komersial atau laporan keuangan. Nah, di sini saya sudah merekap semuanya di dalam folder Excel. Jadi sudah dipermudah. Di sini lebih mudah lagi kalau menggunakan mapping ya. Di sini biar penggunaan waktu menggunakan koreksi fiskalnya itu lebih gampang nanti di lampiran satunya. Ya. Di sini yang kita gunakan adalah harga pokok penjualan dan semua segala biaya usaha lainnya dan biaya-biaya lainnya di sini ya. Jadi langsung kita masuk saja ke kolom HPP ya sini untuk pembelian bahan baku atau barang dagangannya, gaji, biaya transportasi. Di sini ada pembelian sebesar 23.620.000. Dan ada upah buruh dan biaya pembuatan dulu. Di sini akan lebih mudah jika kita menjumlahkannya terlebih dahulu. Di sini menjadi 365 juta ditambah dengan 81 juta menjadi 445 juta.
Selanjutnya ada penyusutan pabrik dangkrak dan biaya listrik dan air pabrik. Penyusutan pabrik bisa kita masukkan sini penyusutannya sebesar 200 juta. Dan biaya untuk listrik dan pabrik sebesar 75 juta kita masukkan ke biaya lainnya 75 juta. Totalnya harus disamakan dengan total KPP 21 miliar 100 karena belum dimasukkan dengan persediaan awal besar 5 miliar 225 persediaan awal dan persediaan akhirnya 8 miliar 490 jadi 21 miliar 107 juta dolar sama dengan ini. Selanjutnya dengan biaya usaha lainnya. Bisa kita lihat di sini ada biaya-biaya di sini ya. Tunjangan, premi asuransi, listrik, jalan dinas, sewa, penyusutan, pelatihan, transportasi, administrasi bank, dan pengeluaran lainnya. Di sini biaya gaji atau tunjangan. Di sini kita masukkan ya di sini ya. Yaitu yang dimasukkan adalah biaya tunjangan, syahadat aja. Premi asuransi, perjalanan dinas, yang seperti itu juga bisa sebenarnya dimasukkan ke biaya lainnya, tapi karena masih sehubungan dengan gaji atau upah, gratifikasi, THR dan sebagainya, saya masukkan ke dalam biaya gaji ya, karena di sini dia masih berhubungan dengan pekerja. Jadi totalnya dari 550 juta 500 ditambahkan dengan 665 juta dengan 54 juta jadi 669.500. Di sini ada biaya transportasi juga. Perjalanan dinas juga bisa dimasukkan ke dalam biaya transportasi ya, tergantung nanti klasifikasinya. Di sini selanjutnya ada biaya transportasi yang khusus ya 14.500. Biaya penyusutan dan amortisasi, penyusutan 240 juta. Biaya sewa tadi yang sudah itu adalah penyusutan, kita highlight karena sudah transportasi sudah kita highlight. Dan kemudian adalah sekarang biaya sewa 163 juta. Kita highlight. Sekarang masuk ke biaya bunga pinjaman. Bunga pinjaman di sini tidak ada ya untuk biaya usaha lainnya, biasa usaha lainnya. Hubungan dengan jasa. Ini hubungan dengan jasa adalah konsultan pajak dan hukum. Ini berhubungan dengan jasa 125 juta.
kita juga sebenarnya bisa untuk biaya sembunyian jasa atau biaya lainnya ya. Kalau saya nanti biaya pelatihan ini kita masukkan sebagai biaya pelatihan saja agar dia masih dalam satu ranah. 10 juta jadinya ya, tambah 17 juta tadi. Sekarang cadangan piutang tidak tertagih adalah 200 juta. Royalti tidak ada, pemasaran promosi sebesar 56.500. Dan di sini adalah selanjutnya adalah biaya lainnya. Biaya aplikasi bank, nomor lainnya kita jumlah 1.500 ditambah dengan 50 juta ditambah dengan pajak dan retribusi. Pajak retribusi nanti ada pengeluaran pajak sendiri. Cadangan piutang tertagih sudah. Anggaran dan perbaikan ini 29.500 kita tambahkan, dan biaya listrik dan telepon bisa 40 juta jadi 120. Di sini tidak ada biaya pajak ya, jadi kita tambahkan pajak retribusi jadi pajak menjadi beban lainnya, tambah 84.500. Kita highlight lagi jadi 210.500. Totalnya menjadi 1.500.000 ya, sama ya, 1.696.000. Jadi sudah benar. Kita masukkan untuk biaya usaha lainnya. Langsung ke biaya dari luar usaha. Biaya dari luar usaha kita bisa di sini ya, beban lain-lainnya. Biaya bunga pinjaman sebesar 300 juta. Ini biaya lain di luar usaha. Biaya bunga pinjaman 300 juta. Nah, 300 juta. Totalnya menjadi 23.103.000 juta ya. Setelah kita masukkan ini, bisa langsung kita simpan. Yes. Jadi karena kita belum memasukkan lampiran penyusutan, yaitu di lampiran khusus 1A yang akan kita selanjutnya jenis ya. Kita tutup. Nah, selanjutnya seperti tadi yang diminta adalah lampiran khusus untuk penyusutan dan amortisasi fiskal. Nah, di sini kita bisa membuat data baru ya, khusus. Nah, di sini jenis hartanya bisa kita lihat dari sini. Penyusutan. Jenis hartanya adalah semuanya itu bisa harta berwujud, kelompok bangunan, atau harta tak berwujud. Untuk yang pertama adalah satu komputer berwujud ya. Kelompok hartanya adalah kelompok 1. Jenis usahanya semua jenis usaha bisa, atau bisa kita tambahkan sendiri di sini. Kalau misalkan tidak ada klasifikasinya, saya menggunakan semua jenis usaha. Nama hartanya bisa kita tambahkan sendiri sesuai dengan keperluan kita ya. Kita tambahkan tadi adalah komputer. Adalah tanggal 24 Desember 2013.
installnya juga menggunakan gas lurus. Harga perolehannya 400 juta ya. Gas lurus itu sama ya, berarti kan kita catatannya misalkan tentang komputer atau elektronik. Simpan data baru, entry yes. Selanjutnya itu untuk satu handphone, kita wujud nomor 1, kita masukkan media handphone. Oke. Kita masukkan handphone tadi, tanggal perolehan 24 April 2015. April ya. Gas lurus, harga perolehannya adalah 20 juta. Oke. Elektronik. Ternyata baru yes. Selanjutnya kita masukkan 2 truk. Kelompok 2 ya. Kelompok 2 usaha mobil truk ya, kita akan masukkan baru saja mobil truk. Kita simpan. Simpan, kita lihat perolehannya itu adalah Maret 2012. Gas lurus ya, perolehannya 300 juta. Selanjutnya adalah mesin. Mesin adalah kelompok 3. Usahanya bisa kita masukkan baru. Mesin simpan. Perolehannya itu 10 adalah pabrik. Kita masukkan ke dalam kelompok bangunan permanen, jenis usahanya semua jenis usaha, nama harganya kita masukkan pabrik baru, pabrik
sini juga ada menu revaluasi. Jika ada yang pengen kita revaluasi, contohnya misalkan di bangunan kita revaluasi, nah nanti bisa kita revaluasi di situ. Oke, itu tadi cara untuk memasukkan lampiran 2 dan juga lampiran khusus penyusutan dan amortisasi. Ya, selanjutnya tadi karena saya sudah menunjukkan cara untuk memasukkan lampiran penyusutan ya secara manual, sekarang saya akan menunjukkan cara untuk memasukkan amortisasi atau depresiasi menggunakan fasilitas import. Pertama kita persiapkan dulu seperti tadi ya, bisa kita lihat itu nanti di bagian database-nya dimana tadi kita menginstalnya, installernya atau PPP Badan, data import. Nah, kita bisa memasukkan atau menggunakan format dari ini. Tapi pertama-tama kita save as dulu sebagai Excel agar kita bisa mengeditnya. Setelah itu barulah kita bisa mengeditnya seperti ini. Saya akan mengklasifikasikannya. Jenis harta, kelompok harta ini semua balik lagi kepada jenis yang ada di sini. Yang seperti di sini. Masihnya. Ini kita tinggal seperti ini. Seperti ini ya, misalkan contoh ya. Nah, di sini kodenya itu harus detail seperti ini ya. Misalkan tadi itu dia berbicara tentang 112, 121, 1214. Jadi kode 1214 ini seperti ngomongin tentang sepeda motor. Di sini kita harus jabarkan di jenis satunya 1, yaitu misalkan saya jabarkan adalah 1 itu untuk harta berwujud, 2 untuk kelompok bangunan, 3 harta berwujud. Nah, di kelompok harta ini mengakumulasikan angka atau huruf yang di sebelumnya. Jadi tadi 1, terus kita memiliki kelompok 1, jadi 11. Seperti yang ada di sini. Ini berarti dia kelompok 2 karena 1 kelompok hartanya satunya 12. 12 seperti ini. Selanjutnya jenis susahnya adalah 121, yaitu adalah pilihan menu utama nomor 1 di sini. Nah, angka 12 di depannya itu mengikuti dari angka depannya ini, kan tadi ini dia 1, ini 2, ini 1 lagi. Nah, hartanya itu bisa kita lihat. Kalau misalkan ini adalah 14. 14 itu adalah inventaris 2. Di sini adalah inventaris 2 ya. Jadi di sini dia menjabarkan 111 angkanya tersebut seperti itu. Setelah itu, setelah kita memasukkan semua jenis usaha ini, harus kita pastikan ya, tidak ada nama inventaris yang sama atau jenis penyusutannya atau angka penyusutannya yang salah, karena waktu impor dia akan error atau gagal impor. Setelah kita melakukan editing di Excel ini, kita save as lagi. Nah, tapi kita ganti lagi menjadi formatnya CSV atau format delimited. Kita save. Setelah kita save, kita akan mendapatkan data seperti ini. Nah, ini memang sedikit sulit memang dalam impor ini, karena satu kegagalan itu akan sangat berpengaruh, jadi sangat membutuhkan ketelitian. Setelah ini kita akan memiliki data CSV ini. Nah, caranya kita impor adalah pertama kita ke utility, import data, penyusutan, kita search ya, melakukan depresiasi, jenis depresiasi maritim ya. Oke, kita open.
file sudah siap untuk dilihat. Kita sekarang view data. Jumlah data yang diimpor adalah 2016 data. Kita sekarang view. Nah, dia akan sekarang nge-view segala semua data yang telah kita masukkan ke dalam Excel dan kita masukkan ke CSV tadi. Ini juga seperti saya sebelumnya bilang akan sangat mempermudah jika wajib pajak memiliki sangat banyak inventaris ya, sangat banyak aset yang sangatlah sulit bagi mereka untuk mengimpor satu demi satu. Jadi dia hanya menggunakan CSV untuk mempermudah kewajiban mereka untuk mengimpor data. Ini dia memang datanya banyak. Jadi saya bilang tadi harus berhati-hati dalam mengedit file Excel ini karena file ini sangatlah sensitif ya, karena kesalahan satu data saja, penggunaan koma atau titik yang tidak diperkenankan itu menjadi mengubah segala jenis data yang ada di sini gitu. Oke. Sudah selesai jalan bisa belum? Oke, kita bisa langsung di sini saya klasifikasikan di sini sebagai inventaris banyak ya, karena jika di sini keterangan nama hartanya ada yang sama, dia akan error, dia akan gagal untuk diimpor. Jadi saya sarankan untuk nama dari setiap aset kalau bisa diperbedakan, misalkan ada komputer 1, komputer 2 atau sejenisnya yang memiliki nama yang berbeda. Di sini dia masih import. Oke, ini datanya setelah di view semua ya, sukses semuanya di view. Sekarang kita import. Import data akan sangat banyak, tergantung dari aset dari masing-masingnya. Di sini hanya 2000 ya. Karena di luar sana masih banyak perusahaan yang memiliki aset lebih dari data ini. Datanya bisa jalan. Oke, sebentar lagi selesai. Nah, proses impor selesai, tidak ada data yang gagal impor. Di sini telah berhasil menggunakan impornya ya. Sekarang kita lihat tampilan khususnya. Datanya menjadi 2021 ya. Di sini semuanya sudah berhasil saya impor ya. Oke. Itulah tutorial cara impor penyusutan ya aset menggunakan CSV dan Excel. Oke, selanjutnya kita langsung ke lampiran perhitungan penghasilan atau fiskal. Ya. Di sini bisa kita lihat ya, harga PP-nya sudah dipindahkan dari lampiran 2-nya. Dia akan otomatis langsung ke bagian sini. Setelah itu bisa kita langsung lanjutkan ya. Peredaran usahanya bisa kita isi. Kita lihat ke sini ya, atas kerjanya. Penghasilannya itu 23.835. Oke, penghasilan dari luar usaha harus kita masukkan juga ya. Seperti tadi penghasilan deposito, penghasilan sewa tanah bangunan seperti ini. Ya, kita masukkan dulu semuanya. Kita masukkan berarti 16 juta ditambah dengan 60 juta ditambah dengan 250 juta.
Sangat luar negeri kosong. Nah, kita masukkan sekarang sini penghasilan yang dikenakan PPh final dan yang tidak termasuk wajib pajak tadi sebesar 76 juta. Kita dapat dari penghasilan bunga deposito dan sewa tanah bangunannya. Jadi penghasilan yang dikenakan wajib pajak sudah. Penghasilan itu komersial menjadi 1.058 sama ya. Oke. Selanjutnya kita masuk ke dalam koreksi fiskal. Di sini ada fiskal positif dan negatif. Nah, di sini karena kita sudah memasukkan lampiran khusus 1A, yaitu lampiran penyusutan fiskal tadi. Nah, di sini bisa langsung terhitung secara fiskalnya berapa ya. Dia langsung otomatis melakukan koreksi fiskal positif atau negatif. Oke, selanjutnya bisa langsung kita masukkan di sini. Agar mempermudah, saya menggunakan mapping, dimana untuk masuk ke 1771 lampiran yang halaman 1 atau halaman 2. Halaman 1 seperti tadi kita lihat, halaman 1 ya, ini ya, ini atau ini fiskal positif atau negatif. Kalau misalkan di dalam SPT ininya, SPT manualnya, halaman 2 ini dan halaman 1 ini menjadi satu halaman. Makanya di sini saya menyebutnya halaman 1 atau halaman 2. Di sini kita lakukan koreksi fiskal ya. Fiskalnya di sini ada kalimat C, yaitu koreksi atas pengobatan buruh. Pengobatan buruh 5C karena dia dalam bentuk natural 81 juta. Lalu ke 5C lagi ya. Tadi sudah masuk 81 juta dan sekarang masuk lagi yang ke halaman 5C. Kita highlight saja biar dia dalam satu kelompok. 5C dan tidak ada lagi 5C, berarti yang masuk adalah ini ditambah dengan 31.500 ditambahkan dengan 6 juta dan 5 juta ya, itu yang masuk ke dalam 5C. Gaji tunjangan, gaji listrik, telepon, jalan dinas, di sini semua masuk ke dalam koreksi di halaman 1. Totalnya menjadi 5C ya. 5C ini menjadi 123.500. Selanjutnya kita langsung ke yang 5A. 5A ini tanda merah untuk premi asuransi. Premi asuransi ini dikoreksi karena termasuk pengeluaran untuk premi asuransi kebakaran kantor dan pensiun karyawan kerja keluarga direksi ini tidak boleh, jadi dikoreksi ya. 12 juta dikoreksi. 5A ini juga dikoreksi atas biaya sewa, dan 5A tidak ada lagi, jadi biaya sewa untuk direksi tidak boleh ya. Jadi sebesar 114 juta untuk di lampiran 5A. 114 juta.
Selanjutnya ke ini ada satu lagi, menjadi atas pemilihan perbaikan ya. Ini untuk direksi juga tidak boleh. Sini ya, di sini 15 juta tidak boleh karena untuk direksi. Selanjutnya tidak lagi, kita masuk ke 5B atau biaya cadangan. Biaya cadangan itu tidak boleh, yang boleh hanya yang terrealisasi ya. Pasal 6 Undang-Undang PPH dia menyebutkan kalau cadangan tidak tertagih itu tidak boleh kecuali yang benar-benar tidak tertagih. 150 juta. Selanjutnya ke 5H atau pajak non retribusi. Pajak dan retribusi. Pajak dan retribusi itu pengeluaran pajak dematra ini boleh. Nah, untuk SKPKB dan STP ini tidak boleh dibebankan. Jadi dikoreksi sebesar 5H itu 25.260. H ya, kalau disanksi operasi sebesar 25.260. Oke, lanjut ke 5L. Ini kita kembali lagi. Dan ini pengeluaran lainnya termasuk pengeluaran untuk sumbangan perbaikan jembatan ini boleh. Riset ini tidak boleh karena dia itu di luar Indonesia. Yang boleh untuk R&D atau Research and Development atau bahasa Indonesia-nya adalah biaya penelitian, itu hanya boleh untuk di Indonesia. Dan ini pengeluaran lain yang tidak dapat bukti pendukung ini juga tidak boleh. Jadi totalnya itu ada besar 27.800.000 dan juga biaya bunga pinjaman ini tidak boleh. Biaya bunga pinjaman ini kita masukkan skala ini 28.7.800. Di sini biaya bunga pinjaman ini tidak boleh tidak boleh dibebani semuanya karena di sini perhitungannya untuk biaya bunga pinjaman itu cara menghitungnya yaitu sesuai dengan SC 46, yaitu rata-rata bunga pinjaman dibagi dengan rata-rata deposito dikalikan dengan adalah 20%, 16% ya per tahunnya. Di sini rata-rata per bulan ditempatkan deposito, rata-rata dananya segini, rata-rata pinjamannya segini. Jadi pinjaman per 100.300 dikali 16%, ketemunya adalah sebesar 290 juta. Sudah. Lanjut ke 4 atau penghasilan final ya.
lagi, sudah kita masukkan ya tadi di sini nih ya, 76 juta totalnya. Sini sudah kita masukkan. Selanjutnya untuk yang halaman 2 atau di sini halaman 3 ya, mapping halaman 2 ini. Pertama-tama adalah untuk angka yang paling banyak adalah angka, kita 12 dulu. 12 mapping langsung masuk. Ini tidak ada koreksi, ini adalah koreksi negatif ya di sini ya, koreksi negatif. Sudah tadi koreksinya di sini ya, sudah. Negatif lainnya penyusutan sini sudah. Yang ada lagi ini sekarang negatif lainnya tidak ada. Iya, sini tidak ada lagi. Sekarang kita simpan. Setelah itu bisa langsung kita lihat SPT badan. Di sini harus kita isi terlebih dahulu ya, pembukuannya kantor akuntan publik seperti yang lain-lainnya. Harus kita isi dulu. Ini kita bisa dapatkan di sini data wajib pajaknya. Dia itu tidak diaudit, tidak ada masuk ke pajak. Coba kita masuki. Harus masukkan SPT PPh pasal 25 bulanannya yang bisa kita lihat, bisa pokok pokoknya aja, sanksinya tidak boleh. Itu bisa kita soalnya itu dia bilang selama tahun 2015 wajib pajak membayar PPh pasal 50 juta untuk masa Januari sampai Oktober, dan masa November dan Desember wajib pajak membayar sebesar 1 juta. Tapi yang 1.260.000, tapi yang dimasukin itu hanya 1 juta saja. Jadi yang dimasukin 50 juta hanya 1 juta. Oke, seperti itu. Kompensasi saja. Tidak ada transkrip dengan hubungan istimewa atau negara tax haven country. Perantangan harus SSP tidak karena kita lebih bayar ya. Keseluruhan tidak ada, surat kuasa juga tidak ada. Tanggal lapor SPT ini, SPT itu maksimal adalah 4 bulan
bulan setelah akhir tahun pembukuan, yaitu tadi 2015 ya. Berarti terakhir adalah tanggal 30 April 2016. Saya akan masukkan saja tanggal terakhir, kita simpan, data berhasil disimpannya, kita tutup. Sekarang kita masuk transkrip laporan keuangannya di sini. Nah, transkrip ini harus kita catat ulang sesuai dengan neraca kita. Ini ya, kas secara kas. Persediaan 8 miliar 49. Muka pajak 357 juta. pajak 432. Utang yang masih harus dibayar 1423. Utang lain-lain yang lancar sebenarnya 1147.
tutup. Ini data SSP kalau misalkan kita ada kurang bayar, tapi karena kita tadi lebih bayar, tidak ada untuk mengisi SSP. Oke, sekarang kita bisa langsung ke menu cetakan ya. Data induk pajak ya, kalau pajak kita bisa 2012, kita bisa cetak langsung. Ya, di sini langsung transkrip kita semuanya, SPT induk kita sudah jadi. Di sini ini bisa kita print out langsung. Di sini juga bisa langsung kita cetakan semuanya, SPT induk atau cetakan semua. Nah, sekarang kita bisa langsung lapor data ke KPP menggunakan CSV. Lokasi filenya harus kita pilih dulu ya. Saya misalkan ada data E. Saya masukkan installer ya, installer tadi kita tambahkan data. Di sini sekarang kita bisa create file. Kalau misalkan kita kurang bayar, kita bisa masuk ke SSP dulu. Kalau kita tidak membuat SSP terlebih dahulu, kita tidak bisa meng-create file ini, dia akan langsung ke blok putih. Kita harus membayar terlebih dahulu, baru kita bisa membuat create file ini. Kita create file, telah dibuat CSV ya, kita lihat data CSV nya. Nah, ini CSV nya. Ini bisa kita rename. Oke, itu adalah CSV-nya yang telah kita berhasil buat. Kita telah selesai menggunakan ISPT 1771 ini dari awal hingga akhir ini. Saya mengucapkan terima kasih atas perhatiannya dan kesempatannya. Mohon maaf jika ada salah kata dan salah perilaku. Semoga ilmu yang saya dapatkan ini bisa menjadi berkat atau bisa menjadi bantuan bagi orang-orang sana, bisa menjadi ilmu baru. Terima kasih dan salam sejahtera.